Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam sejahtera. Jihad, jihad, jihad. Allahu Akbar. Salam jumpa ikhwan fillah. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Irwandi. Kali ini kita jumpa lebih banyak dalam bentuk audio. Mudah-mudahan berkenan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Sejatinya sebagai seorang hamba Allah, kita meyakini apapun yang Allah perintahkan dan larang bermuara pada aspek positif pada diri kita. Untuk hidup dan kehidupan kita lebih baik dalam rangka mengelola seluruh alam ini menjadi baik dan bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Walau mungkin pada awalnya larangan itu belum dapat kita pahami secara mendalam. Karenanya hebatnya para sahabat dan tabi'in yang melaksanakan perintah Allah yang disampaikan melalui Rasulullah tanpa membantah dan mendebat. Dan itu didasari kekuatan iman yang kokoh. Baru belakangan ini kita mengetahui manfaat langsung dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan maupun ibadah-ibadah yang Rasulullah anjurkan untuk kita kerjakan melalui penelitian dan eksperimen maupun empiris. Masya Allah. Contoh ibadah yang akan kita angkat dalam pembahasan kali ini adalah ibadah puasa. Loh kok puasa? Bukankah kewajiban puasa masih lama? Iya, memang masih sangat lama. Namun setidaknya ada dua alasan yang melatar belakangi materi ini kita sajikan sekarang. Pertama, puasa dalam Islam terbagi dalam dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah berlaku sepanjang tahun, kecuali di bulan Ramadan dan hari tasyrik. Karenanya pemahaman dan pengetahuan tentang efek dan manfaat puasa tentunya akan menjadi trigger penyemangat dalam menjalankannya. Kedua, dengan pemahaman lebih baik mengenai manfaat langsung puasa bagi kita pribadi dan lingkungan menjadikan persiapan kita menghadapi puasa wajib di bulan Ramadan lebih baik lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setidaknya ada dua aspek positif yang terkandung dalam puasa kita jika kita melaksanakannya dengan baik. Aspek dimaksud adalah aspek fisik atau tubuh kita secara langsung dan aspek psikis atau kejiwaan dan performa kita sebagai pribadi. Pada kesempatan kali ini kita coba membahasnya melalui aspek fisik atau tubuh badan kita. Dan insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan mencoba aspek yang lain atau aspek psikis. Konsep puasa secara sederhana adalah tidak makan dan minum di siang hari dari waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib kurang lebih selama 14 jam. Dalam ilmu kesehatan, konsep tidak makan dan minum ini disebut autophagy. Kata autophagy ini berasal dari Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yaitu auto yang berarti self dan phagien yang berarti to eat. Bisa kita katakan bahwa proses ini adalah self-eating. Konsep autophagy adalah membuat tubuh lapar. Ketika tubuh seseorang lapar, maka sel-sel tubuhnya pun ikut lapar. Sel-sel yang lapar ini akan memakan sel-sel dirinya yang sudah tidak berguna lagi atau sel-sel yang telah rusak atau sel mati agar tidak menjadi sampah dalam tubuh. Dengan demikian, sel-sel mati ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan tubuh. Jadi tubuh orang yang berpuasa akan membersihkan dirinya sendiri. Profesor Oshinori Ohsumi, seorang peneliti yang berfokus pada proses bagaimana suatu protein mengalami degradasi dari dalam sel tubuh, khususnya organel fecale. Beliau mencoba penelitiannya dengan menggunakan ragi. Mengapa menggunakan ragi dalam proses penelitian ini? Karena sel dalam ragi ini sangat mudah diteliti dibandingkan dengan sel-sel lain yang memang telah banyak digunakan dalam penelitian untuk sel manusia. Hanya saja kendala yang dihadapi oleh Ohsumi adalah terbatasnya ruang dalam sel ragi.
Namun dengan pengalaman penelitian yang panjang, dia melakukan beberapa penelitian dengan perlakuannya itu membuat sel tersebut menjadi lapar dan mengkulturkannya menjadi banyak. Hasilnya sangat mengejutkan. Sel yang lapar mengalami proses autophagosim. Penelitiannya ini langsung dipublikasikannya pada tahun 1992. Dengan keberhasilan yang dilakukan oleh Ausumi, terbukalah gambaran yang sangat jelas tentang peristiwa autofagi dalam sel tubuh manusia. Satu jawaban yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah bahwa proses autofagi adalah proses yang bertanggung jawab dalam fungsi fisiologi seluler, degradasi, dan recycle. Proses ini akan memanen dan menyediakan energi bagi tubuh, sangat penting dalam respon sel yang lapar dan berbagai gangguan lainnya. Autofagi akan mengeliminasi sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh termasuk bakteri dan virus. Autofagisme tersebut bisa dianalogkan sebagai suatu sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel yang mati yang tidak berguna dan bisa membahayakan tubuh untuk dikeluarkan. Sel-sel mati ini banyak dihasilkan oleh sel kanker dan sel berbentuk kuman, virus, atau bakteri penyebab penyakit. Protein autophagisme tersebut menghancurkan dan memakan sel-sel berbahaya tersebut lalu mengeluarkannya. Puasa adalah stimulus yang sangat baik untuk meningkatkan proses ini dan merupakan proses yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Dua hal yang bisa kita banggakan dengan puasa. Pertama, dengan menstimulasi autofagi dengan membersihkan sel-sel yang tua dan mati, protein dan semua yang tidak baik bagi tubuh. Kedua, puasa sangat baik untuk menstimulasi terbentuknya hormon pertumbuhan, growth hormone. Dengan puasa kita memberikan tubuh kita peristiwa renovasi. Lama puasa juga sangat berpengaruh bagi proses yang ada di dalam tubuh. Biasa peristiwa autofagi ini akan dialami seorang yang sedang berpuasa selama 14 sampai 18 jam per hari. Untuk orang yang berpuasa selama 12 jam saja, tubuh akan memproduksi hormon pertumbuhan yang baik bagi kita. Sebagai kesimpulan dari riset ini, Dr. Yoshinori Osumi menyarankan agar seseorang bisa menjalankan praktik melaparkan diri atau puasa 2 atau 3 kali dalam seminggu. Penelitian ini telah memenangkan penghargaan Nobel Kedokteran kepada Dr. Yoshihori Osumi atas risetnya yang ia namakan autofagi. Bagi Muslim, disunahkan puasa Senin dan Kamis, puasa sunnah Nabi Daud, dan kewajiban puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jangan kaget ya, biasanya pada saat kita berpuasa pada jam 12 sampai dengan jam 18, kita akan merasakan lemas, perut bunyi, atau dalam istilah kita keroncongan. Bersyukurlah karena berarti akan dimulai suatu proses yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Proses itu dinamakan autolisis. Autolisis adalah proses pembuangan sel-sel mati atau rusak di dalam tubuh. Bayangkan, kalau kita lagi nggak puasa, organ pencernaan kita hampir nggak pernah berhenti. Setiap kali makan butuh waktu kurang lebih 8 jam untuk organ pencernaan kita bekerja. Jam 7 kita sarapan pagi, maka jam 15 organ baru selesai bekerja. Jam 12 kita makan lagi, dari jam 12 harusnya selesai jam 20, malah kita makan malam jam 19. Belum lagi kalau jam 23-nya kita ngemil, makan mie dan lain-lain. Astagfirullahaladzim. Kalau tubuh kita bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, saya resign aja dah, tobat kakak. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, begitulah manfaat puasa bagi kita. Sebagaimana disarankan oleh Profesor Yoshinori Osumi, kita diharapkan berpuasa setidaknya 2 kali atau 3 kali dalam seminggu untuk kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Ini sebenarnya berbanding lurus dengan puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disunahkan puasa Senin Kamis, juga puasa Nabi Daud atau puasa Ayyamul Bid. Benar Rasulullah SAW pernah bersabda, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Mari, yuk, bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.